saya, ponakan saya, kakak saya, semuanya udah minumnya susu almond. Enak banget. Tiap hari bikinin customer, di rumah juga udah ada stoknya sendiri. Jadi saya, ponakan saya, kakak saya, semuanya udah minumnya susu almond. Juga kadang kalau misalnya kayak ponakan saya masih kecil, minumnya tiap hari udah bukan susu sapi. Jadi tiap hari mereka minumnya susu almond. Nah kalau kayak saya mungkin udah besar, nggak mungkin tiap hari minum susu kali ya. Tapi susunya itu saya campur di smoothies. Sekarang yang mau dibuat itu raw almond milk. Untuk buat raw almond milk itu sendiri kita butuh almond. Sini ada almondnya, ada sea salt, ada ini vanilla, jadi nggak kelihatan. Kalau ini kurma sama air. Nanti setelah kita blender, semuanya akan kita peras dengan kantong susu ini. Ya, kita mulai. Untuk garamnya dimasukin juga semuanya. Takarannya setengah sendok teh. Tambahnya ada kurma. Yang kali ini kita buat itu susunya rasa sweet dates. Jadi kita tidak pakai gula, pemanisnya itu dari kurma. Kurma itu natural banget, sehat banget, dan itu enak banget. Oke. Sekarang agak berisik, mau dinyalain blendernya. Oke, udah selesai. Tambahin air lagi supaya nggak terlalu kental. Sampai kira-kira semuanya udah kecampur, baru. Tapi nggak boleh sampai panas karena kan raw almond milk. Jadi kalau blender ini kan high speed blender ya, makin lama tuh bisa jadi panas banget. Jadinya jangan sampai panas. Wangi vanilla. Sekarang ini susunya udah dipindahin. Kita pakai nut bag. Ini emang khusus untuk peras susu almond. Kalau nggak ada, kalian bisa pakai kain tahu. Itu juga bisa dibeli di toko-toko biasa juga ada kok. Ditutup supaya ampasnya nggak keluar, nggak kecampur sama susunya. Itu peras. Ini agak messy ya, normal. Sampai sekarang semuanya itu juga masih diperas pakai tangan, kita nggak pakai mesin. Semuanya diperas satu-satu. Kita sih ratusan sih. Tiap hari udah ratusan, jadi ya lumayan. Ya, tiap hari Senin sampai hari Sabtu. Pasti. Ya, supaya kering. Jadi karena super diperasnya harus benar-benar yang telaten gitu sampai benar-benar kering banget, sampai ampasnya kering. Nah, ampasnya ini nanti yang kita bisa pakai lagi. Oke, sekarang udah jadi, tinggal diminum. Ini raw almond milk ya, jadi kita tidak dipasteurisasi, juga tidak pakai pengawet. Supaya tahannya lebih lama harus masuk kulkas dan disimpannya di dalam jar kaca, jadi lebih tahan lama.
selesai. Spellnya simpel banget, Y-O-U-R-G-A-N-I-C, Yorganic. Jadi itu sebenarnya nggak ada artinya. Jadi kenapa bisa bikin pakai nama itu? Karena dulunya itu, karena ini yang mulai kan aku sama kakak iparku. Dia itu dulu suka banget bikin jus. Bikin jus, taruh di Instagram, hashtagnya itu Yorganic. Nggak tahu kenapa, dari mana dia pikir itu Yorganic. Tapi dari situ kayak namanya catchy banget. Akhirnya kebawaan waktu kita lagi mau bikin sesuatu, bilangnya jualnya pakai nama Yorganic aja. Memang awalnya usaha keluarga, jadi kita sebenarnya nggak kepikiran buat sama orang lain dikembangin jadi besar banget, yang itu enggak sih, emang kita usaha keluarga dan aku percaya memang segala sesuatu yang dibikin dari rumah itu pasti akan lebih alami. Kalau udah masuk kayak ke pabrik atau apa, itu udah bukan beda lagi, udah pakai mesin. Oke, tadi kan kita udah bikin raw almond milk. Dari almond milk itu kita banyak banget bisa dibuat jadi smoothies, bisa dicampur sama kopi, sama segala macam yang lain lagi. Tapi kalau kita di keluarga aku itu suka banget makan oatmeal. Oatmeal soalnya mengenyangkan kan. Jadi kalau kita biasa oatmeal kan dimasak. Kalau kita itu suka bikin overnight oatmeal. Oke. Nah ini biar kelihatan. Udah itu kita campurin sama chia seeds. Yang ini aku bikin rasa kakao. Kakao itu biji coklat, tapi yang masih sangat-sangat natural, yang belum diubah-ubah jadi biasanya dari kakao, dari kokoa baru jadi coklat. Jadi ini benar-benar sangat natural, antioksidannya juga tinggi banget. Sama kalau yang ini whey protein, dan ini vegan, vegetarian juga bisa. Kalau udah selesai, tinggal dituang aja. Nah, ditutup. Dicampur. Udah deh, tinggal masukin ke kulkas. Lain kali mau dimakan, tinggal dimakan aja. Tapi ini harus tunggu kurang lebih 4-6 jam lah baru dimakan. Udah deh. Kenapa bikinnya produknya susu almond? Awalnya itu kita kan bikin jus. Dari jus itu juga kadang ada jus, ada smoothies. Nah di dalam satu resepi itu ada satu yang harus pakai susu almond. Jadi pertama kakak ipar saya tuh coba-cobalah apa sih susu almond, dan di sini nggak ada waktu itu. Jadi dia harus coba bikin sendiri yang raw almond milk yang mentah, bukan yang di dalam packaging. Dan setelah dicoba, rasanya enak. Cobain kasih ke aku, coba kasih ke partner kita juga coba. Terus tiba-tiba aja, jual aja yuk. Nah ya udah jual. Dari situ kita mulai cari-cari. Oh ternyata cari kacang almond tuh nggak segampang itu loh. Nggak selalu ada. Apalagi kalau awalnya sedikit. Kalau dikit-dikit mah ada ya beli di toko. Tapi kalau udah banyak, kayak kan nggak mungkin beli di toko terus. Jadi kita cari supplier-supplier tertentu yang bisa jual kacang almond dengan kualitas yang paling bagus dan natural. Karena kacang almond tuh banyak banget yang sudah dipanggang lah, kalau enggak sudah ada seasoningnya gitu. Jadi kita cari yang natural, dicoba bikin terus. Dan pernah sih kita coba pakai yang organik juga. Dulunya itu kita pernah pakai organik,
Setiap kali ada yang organik kita pasti beli yang organik. Tapi ya seperti tadi, kalau organik itu selalu seasonal kan, nggak selalu ada, dan harganya tuh mahal banget. Dengan kondisi yang seperti ini aja, kalau saya jual susu almond ini aja semua orang udah pada komplain, ih mahal banget kalau dibandingin dengan susu yang lain ya, susu sapi, susu kacang kedelai, harga udah beda jauh. Jadi ya kita berusaha supaya saya untung, customer juga untung, semua juga sehat. Jadi ya udah pakai yang itu aja, kacang almond. Oke, aku tanya lagi ya. Mbaknya. Oke. Karena hampir sebagian banyak produknya itu, ingredients-nya itu dari import, jadi kita nggak bisa bilang ini produk pangan lokal seutuhnya. Tapi saya pun sangat percaya apapun produk yang dari lokal, produk lokal itu pasti lebih baik ya. Jadinya saya selalu mengusahakan untuk beberapa produk yang misalnya dulunya mungkin import, tapi sekarang lama-lama saya cari-cari, ada nih yang lokal dan juga bagus. Contohnya garam. Dulu mungkin Himalayan sea salt gitu, itu kan harus import. Tapi sekarang ternyata ada loh di garam Bali yang juga baik gitu. Jadi sebisa mungkin saya ganti semuanya ke lokal. Tapi untuk beberapa produk memang ada yang masih import, jadi saya nggak bisa bilang produk pangan lokal seutuhnya. Akhirnya kita bikin ada rasa matcha, ada kopi, ada rasa yang pakai superfoods, contohnya kayak maca roots, spirulina. Sekarang kita juga bikin ada almond butter. Nah dari sana kita bikin kayak produk-produk refreshment seperti kayak air kelapa, itu air kelapa murni. Terus juga ada air lemon, ada oatmeal. Oatmealnya juga nggak perlu dimasak, tinggal direndam susu almond, besoknya boleh dimakan gitu. Oke, sekarang yang mau aku buat ini coconut spritzer namanya. Jadi ini lumayan produk baru dalam organik. Ini bikinnya gampang banget. Jadi ada coconut water, udah dingin. Ini chia seeds. Chia seeds itu adalah source fat yang sehat untuk tubuh, tapi dari tumbuhan. Jadi nggak perlu makan daging untuk dapetin lemak yang baik dalam tubuh. Kalau ini air lemon. Jadi simpel aja. Kalau untuk chia seednya itu aku kasih setengah teaspoon. Chia seed ini kalau kena bahan yang berair, lama-lama itu dia akan kayak semacam agak jadi berjeli. Kalau mungkin orang Indonesia biasanya ngomongnya selasih, padahal ini bukan selasih, tapi mirip nanti bentuknya kalau sudah dicampur, udah ke lama, dia bisa jadi kayak agak bentuknya kayak jelly gitu. Itu nanti kita kocok. Kalau untuk lemonnya aku pakai 1 teaspoon. Nah, kalau udah, tutupnya mana sih? Oh, terus minum deh. Jadi kalau coconut spritzer itu, karena produk pertama kita kan sebenarnya coconut water, ini cuman kayak variasinya yang lain aja sih, yang lebih seger karena juga ada asamnya, ada kayak jelly-jellynya juga sehat gitu. Jadi kayak ini cuman kayak variasi dari air kelapa gitu. Dulunya kita tuh pemakan segalanya. Memang dari kecil ya begitu kali ya, dari dulu tradisionalnya makannya apa aja boleh. Makan kayak goreng-gorengan, Indomie, semua itu boleh. Di keluarga saya tuh nggak ada larangan.
sampai udah besar kita mikir sendiri kayaknya udah boleh deh hidup sehat gitu. Apalagi sejak dulunya saya pernah sakit, jadinya udah kapok, nggak bakal lagi. Saya waktu itu udah kena tumor payudara itu waktu saya umur 14 tahun. Dulunya itu kalau dilihat sih pola makan saya tuh emang keterlaluan banget gitu loh. Maksudnya daging-dagingan, gorengan, jeroan, kayak semua yang di paket-paket chips, semua tuh saya makan. Kalau nggak produk-produk yang di saset tuh yang kayak nugget atau apa itu tiap hari saya bisa makan itu gitu. Jadi nggak heran sebenarnya kalau saya sakit, tapi ya untungnya karena itu udah sakit beberapa kali, jadi bukan cuma sekali, udah beberapa kali. Ada juga yang saya search di internet katanya kalau misalnya mau sembuh tanpa operasi dicoba aja jadi vegan. Iya, nah vegan itu bukan berarti makanannya cuma kacang-kacangan. Vegan itu makan nasi kok. Makan nasi, makan sayur, tahu tempe gitu. Cuman kalau untuk kasusnya saya memang nggak banyak minum kedelai. Makanya saya kacang almond, tahu tempe juga saya dikit aja gitu. Lebih banyak ke sayur sih. Oke, sekarang kita mau bikin elixir. Elixir kalau di organik itu pakai spirulina, tapi ini saya ajarin untuk cara buat yang paling simple yang bisa dilakukan setiap hari di rumah. Jadi, kalau saya pakainya setengah lemon. Setiap pagi waktu baru bangun, perutnya masih kosong, peres setengah lemon. Ya, ini. Sama 1 teaspoon madu. Ini madunya madu natural ya, madu hutan asli, bukan madu yang ternak. Jadi udah kayak gini, simple aja, cuma diaduk-aduk waktu perutnya masih kosong, diminum. Jadi ini baiknya itu untuk melancarkan pencernaan, udah itu juga sebenarnya baik untuk imun tubuh. Jadinya kalau misalnya rutin tiap hari minum ini terus, jadinya jarang sakit pilek, batuk kayak gitu. Jadi daya tahan tubuhnya lebih kuat. Itu aja. Khasiatnya tuh banyak banget. Jadi itu bisa memperbaiki kita punya kulit, juga melancarkan buang air besar. Selain itu rasanya juga enak ya. Rasanya enak. Gak dijadiin susu, dicemilin aja udah pasti lebih enak. Mau di roast, mau di apa juga enak. Jadi kayak banyak variasinya gitu loh, kacang almond. Terus kalau misalnya dampak kesehatannya ya, dia bisa mengurangi LDL, kolesterol. Udah itu dia juga bisa melancarkan buang air besar, memperbaiki kulit. Kayak dulu saya jerawatnya tuh bener-bener banyak banget dan harus pakai obat dokter. Sekarang sih setelah konsumsi ini, pola hidup yang lebih sehat, tidurnya cukup, olahraga, ya puji Tuhan sih sekarang lebih baik gitu, tanpa obat dokter ya. Menurut saya ya, karena semua produk yang kita buat, bahkan sisa-sisanya itu, ampas-ampasnya itu bisa kita kasih lagi ke lingkungan. Jadi ampas-ampas dari buat bikin susu almond itu nggak pernah saya buang. Biasanya saya kasih ke tanaman. Kalau ada tanaman biasanya kita kasih sana, itu kan bisa jadi kompos. Kadang juga kita bisa daur ulang itu lagi jadi kue gitu. Jadinya saya selalu segala sesuatu yang ampasnya itu ya kalau bisa berguna ya kita masih pakai gitu. Menurut saya, dan ini yang jarang orang mau peduli, itu adalah sebenarnya untuk hidup sehat secara sempurna itu bukan cuma dari makanan. Jadi percuma kalau makanannya baik tapi nggak olahraga, tidurnya bergadang. Kalau nggak mungkin hal-hal yang lain, contohnya merokok, atau nggak selalu berada di dekat orang yang merokok. Ya kan, itu semua kan juga pengaruh dari luar, tapi itu sebenarnya sangat berpengaruh dalam hidup kita. Jadi menurut saya untuk hidup yang baik dan sehat, natural itu menurut saya harus balance. Jadi balance, mungkin nggak perlu vegetarian, nggak perlu itu dulu, tapi sebisa mungkin banyakin sayur, kurangin gorengan, tidurnya cukup, olahraga gitu loh. Baik minum air putih, itu benar sekali. Jadi kalau itu semuanya nggak dijalanin secara balance, percuma. Punya rutinitas yang baik lah gitu,
bangun lebih pagi, tidur juga lebih pagi, olahraga, makannya sehat, tapi juga nggak kelaparan, tapi juga puas sama makanannya gitu ya. Itu aja sih, happy, jangan stres, pasti sehat. Darah-darah kotor lagi mens, darah kambingnya lagi mens. Kan udah habis minum peramunya sedikit, jadi ini kayak buat cuci mulut. Masa itu minumnya setiap pagi? Pagi Setiap pagi nggak? Kalau saya sih tergantung ya, kalau kayak lagi kayak ini datang bulan, iya saya tiap hari minum, makanya tadi saya udah minum nih. Mau minum lagi. Tiap hari minum kalau ini kayak buat hari tertentu tuh, karena kan paginya saya juga minum jus. Oh pagi minum. Iya, kan waktu itu saya sama minum jus smoothies sama apa? Iya, tuker-tukeran aja. Elixir minum juga nggak ada lagi? Elixir saya enggak. Yang paling suka minum elixir tuh kakak saya yang cowok. Itu tiap hari mereka dia minum. Dia selalu minum itu. Apalagi kalau malamnya habis pergi pas pergi mabuk.